Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi 9 yang telah dengan ikhlas hati menerima kami di forum yang terhormat ini. Yang kedua, kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional. Saya mewakili teman-teman sebagai Ketua Umum. Kemudian ada beberapa anggota kami yang juga ikut hadir dalam forum ini. Dan saya rasa teman-teman asosiasi yang lain juga sama. Rasa, luka, sakit, dan kekecewaan terhadap kemitraan yang ada hari ini. Kami hadir di sini atas persoalan yang sama, Bapak. Saya tidak ingin berpanjang kata, tetapi nanti saya rasa pemaparan dari kawan-kawan Gapemdi, pemaparan dari kawan-kawan HMD Gemas, dari teman-teman mitra dan investor 3T, tidak ada yang beda persoalan kami di lapangan. Ini soal kemitraan yang tidak sejajar. Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami mitra dengan Badan Gizi Nasional. Satu yang menjadi catatannya bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Badan Gizi Nasional hanya punya program, Pak. Yang punya fasilitas itu kami. Tapi dalam segala hal kami yang terluka. Dalam segala hal kami yang dianggap sebagai biang keroknya. Ada keracunan mitra yang dia salah. Ada kemudian soal kita. Padahal mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang ada di forum ini tidak tahu. Yang menjadi pengelola di dalam dapur itu adalah SPPI. Yang menjadi pengelola semua di dalam itu adalah mereka. Kami hanya menyiapkan fasilitas. Tetapi begitu ada keracunan, dapur kami yang disuspend. Begitu ada persoalan, bahkan Presiden kemarin menyampaikan bahwa kami adalah para maling. Saya tahu ini salah ya informasi yang diberikan kepada Presiden. Tetapi tolong, ya, proses kemitraan ini didudukkan sejajar. Kami datang kemari untuk meminta keadilan kepada Bapak di sini yang punya kewenangan untuk memanggil mereka. Ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya untuk memfasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden sudah dikatakan ini tidak berhasil. Demikian tidak ada sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Saya persilakan Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pimpinan Komisi 9 dan kawan-kawan Komisi 9 yang saya hormati, semua saudaraku yang hadir pada hari ini. Saya mengapresiasi dan memberikan rasa hormat, juga prihatin tentu dengan apa yang teman-teman sampaikan kepada kami. Ibu, Komisi 9 tidak akan pernah, Bu, ya, mendelegitimasi dirinya sendiri, nggak akan. Ya. Saya pribadi juga sudah menyampaikan kepada dan secara institusi sudah menyampaikan kepada BGN bahwa yang harus dilakukan adalah pertama, lakukan evaluasi tata kelola. Tapi harus juga dilakukan yang namanya rencana kerja ke depan seperti apa. Karena itu yang harusnya dilakukan sehingga dua-duanya bisa berjalan. Solusi yang ingin oleh kawan-kawan yang hadir pada hari ini harusnya juga dikerjakan oleh BGN. Itu yang kami sampaikan, Bapak Ibu semua. Dan tentu kita akan menyampaikan ini nanti kepada BGN agar rakyat tidak boleh dirugikan oleh negara. Tapi tentu ada evaluasi,
ya yang harus dilakukan BGN terkait. Ada banyak juga, mohon maaf, saya juga sering sidak di lapangan, ya. Ada juga dapur-dapur yang nakal, yang nggak sesuai, tapi itu bukan salah teman-teman, ya. Saya bahkan minta kepada BGN, itu yang namanya Korwil, Orcam itu juga harus dievaluasi. Karena ternyata mereka juga yang main di bawah, ya, yang kemudian memberikan persetujuan melindungi dapur-dapur yang buruk. Sehingga dapur-dapur bagus, dapur-dapur yang memang sudah 100% sesuai syarat menjadi korban. Ini saya sampaikan juga kepada BGN. Jadi Bapak Ibu semua, saya paham dan kami tidak akan pernah mungkin mendelegitimasi diri sendiri. Kita akan sampaikan ini kepada BGN besok. Kita akan ketemu dengan BGN. Tapi memang terus terang saya harus sampaikan di sini, kami belum pernah menerima tes itu dari BGN. Baik 115 maupun 112 sebagai salinan, kami belum pernah terima. Ini bukan bela diri ya, tapi saya sampaikan memang kami tidak terima. Sehingga kami nggak tahu sebetulnya, ya, secara resmi ya, secara resmi. Kalau nggak secara resmi saya tahu, tapi secara resmi belum disampaikan kepada Komisi 9. Dan hari ini tentu kita akan berjuang bersama agar Perpres 115 yang akan diselesaikan oleh BGN. Karena ini perintah Presiden. Dan saya yakin bahwa Pak Presiden akan berpihak kepada rakyat tentunya. Bagaimana nanti mekanisme solusinya, saya yakin nanti akan ada aturan untuk bisa menyelesaikan itu. Jadi Bapak Ibu semua, saya pribadi dan kami di Komisi 9 minta maaf kalau misalnya selama ini belum bisa secara langsung bertemu dengan Bapak Ibu semua dan kemudian mengawal Bapak Ibu semua karena memang sampai hari ini BGN sedang melakukan evaluasi. Patut juga saya sesalkan ketika misalnya BGN tidak menerima teman-teman. Itu patut saya sesalkan. Karena seharusnya diterima, ya, dicatat, diinventarisir untuk persoalan solusinya bisa diselesaikan kemudian. Tapi terima dulu, gitu. Itu yang sebetulnya saya sesalkan. Dan tentu kami nanti akan sampaikan kepada BGN, ya. Kami mewakili Bapak Ibu semua, karena kami adalah wakil rakyat, wakil Bapak Ibu semua. Tentu kami akan menyampaikan ini kepada BGN. Insya Allah, Bapak Ibu semua, kami bersama Bapak Ibu ya dalam menyelesaikan permasalahan ini, dan secara resmi kami Komisi 9 akan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua bicara nanti mewakili teman-teman kepada Badan Gizi Nasional. Dan apapun yang sudah dipaparkan tadi, nanti itu semua sudah diinventarisir dan sudah dicatat, Pak. Dan itu yang akan kami sampaikan kepada BGN. Insya Allah kita akan bersama-sama memperjuangkan ini karena kami juga tahu bahwa pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Pemerintah harus melindungi dan mengayomi masyarakat. Ya, terima kasih. Saya yakin Bapak Presiden ya dengan niat baiknya mengeluarkan Perpres 115 itu pasti akan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada Bapak Ibu semua, selamat berjuang bersama-sama dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bersama ini nanti ke depan ada solusi baik untuk teman-teman semua. Terima kasih, saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari anggota masih ada? Bu Neti, saya persilakan. Ya, terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI yang saya cintai, saya banggakan. Ibu, Bapak, teman-teman,
pengurus asosiasi, himpunan, dan seluruh yang hadir pada kesempatan siang hari ini, yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak dapat menyebutkan satu persatu perwakilan yang hadir, namun tentunya kita semua hadir di sini untuk terus mengawal agar merah putih tetap ada di dada kita dan juga terwujud di tengah masyarakat Indonesia yang kita cintai ini. Pimpinan, tentu saja dalam kesempatan yang berharga ini, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh yang hadir. Apa yang dipaparkan Ibu dan Bapak tadi adalah sebuah bentuk kejujuran dari komitmen dan itikat baik menyukseskan program pemerintah. Karena saya harus mengatakan pimpinan, pada saat pemerintah memiliki makan gizi gratis, maka pemerintah atau negara dalam hal ini tidak hanya membutuhkan dukungan politik, tapi negara membutuhkan partisipasi masyarakat. Negara meminta masyarakat untuk mengambil risiko. Tadi dikatakan oleh Ibu dan Bapak tamu kita pada siang hari ini, mereka dipersilahkan untuk membangun, mereka berinvestasi, mereka menyediakan jasa konstruksi, mereka membeli peralatan, merekrut tenaga kerja, dan juga memenuhi seluruh juknis yang disampaikan oleh BGN. Jadi artinya saya melihat ya, salah satu program yang akhirnya membutuhkan partisipasi sangat besar dari masyarakat adalah program makan bergizi gratis ini, ya. Dan saya harus garis bawahi, negara meminta rakyat untuk mengambil risiko. Membangun fasilitas tentu bukan biaya murah, bahkan sebahagiannya dilakukan dengan mengajukan kredit ya ke perbankan, kemudian berhutang sana sini dan menjual asetnya untuk bersama-sama berpartisipasi menyukseskan program makan bergizi gratis ini. Dan tentu saja jika kita melihat perjalanannya pimpinan, saya perlu menjelaskan kepada kita pada siang hari ini. Program makan bergizi gratis ini sebetulnya Ibu dan Bapak memiliki sebuah niat mulia, ya. Itu sudah dibincangkan pada periode yang lalu, ya. Kita mendukung program makan bergizi gratis ini karena apa? Karena memang pada periode yang lalu kita punya PR untuk menurunkan angka stunting yang tidak kunjung turun secara signifikan, sehingga kita mendorong agar program bergizi gratis ini betul-betul berbasis pada peta gizi. Ya. Jadi artinya kita menyetujui pada waktu itu, pada periode yang lalu. Nah, oleh karena itu, jika kemudian pada perjalanannya ada dugaan penyimpangan, ada tata kelola yang kurang baik, maka kita pun setuju jika moratorium itu dilakukan untuk melakukan perbaikan. Ya, untuk melakukan perbaikan. Hanya pimpinan, mungkin nanti yang perlu kita dorong kepada BGN adalah moratorium itu harus jelas lingkupnya, jangka waktunya, tahapan evaluasinya, termasuk langkah konkretnya. Jadi nanti kita dalam rapat hari Jumat esok lusa, kita harus menyampaikan dalam RDP itu apa yang hari ini sudah dilakukan oleh BGN. Kenapa? Karena keberhasilan moratorium bukan hanya pada berapa banyak titik yang kemudian disuspend, berapa banyak titik yang fiktif, berapa banyak virtual account yang fiktif, berapa banyak prosedur yang kemudian yang tidak dilakukan, tapi keberhasilan moratorium ini pimpinan salah satu indikatornya adalah kemampuan negara menjaga kepercayaan masyarakat. Ya, kalau nanti sampai ada pernyataan kita akan melakukan gerakan nasional, kok saya rasanya khawatir begitu ya. Kenapa? Karena yang ini melakukan gerakan nasional, berarti kita bisa katakan program MBG ini tidak dapat dijalankan. Ya. Nah, oleh karena itu, menurut saya hari ini kita harus dorong pemerintah untuk melahirkan solusi yang adil, solusi yang tidak bersebelah.
solusi yang kemudian memberikan jalan keluar bagi pemerintah, pengelola SPPG dan penerima manfaat. Saya secara pribadi dan atas nama fraksi PKS hari ini mendukung dan mendorong kepastian regulasi agar penerima manfaat tidak menjadi korban. Kenapa? Karena kita hari ini mendorong agar 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita itu betul-betul bisa mendapatkan manfaat dari program MBG ini. Dan tentu saja kita juga percaya bahwa program pemenuhan gizi ini jika dilakukan dengan tata kelola yang baik akan menjadi investasi jangka panjang, akan menjadi investasi untuk menyiapkan SDM yang sehat, unggul dan berkualitas. Akhirnya kita mendorong ya agar pemerintah betul-betul membenahi standarnya, regulasinya, dan bukan hanya menyediakan anggarannya, tapi memastikan bahwa negara melalui BGN mampu membangun sistem pengawasan. Dan akhirnya kita semua di sini sepakat ya, jika kemudian ada temuan dari moratorium itu, maka sampaikan ya evaluasinya secara transparan. Saya yakin kok para pengelola SPPG juga akan berlapang dada untuk mengikuti juknis yang mendukung tata kelola program MBG ini dengan baik. Begitu kan Ibu dan Bapak? Ya, artinya saya yakin jika evaluasi ini dilakukan secara transparan, maka pengelola SPPG juga akan lebih menerima apa yang harus mereka lakukan dalam konteks perbaikan dan kemudian peningkatan kualitas program MBG ini. Jadi saya dan teman-teman tadi sepakat bahwa rapat dengar pendapat pada hari Jumat esok lusa harus kita tanyakan sejauh mana langkah-langkah moratorium yang sudah mereka lakukan. Kita tunggu langkah konkretnya, kita tunggu solusinya yang adil, solusinya yang kemudian betul-betul bisa tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kemudian memastikan keberlanjutan dari program makan bergizi gratis ini. Itu saja mungkin pimpinan yang bisa saya tambahkan dari teman-teman tadi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari anggota cukup ya.